merusuh aja ini. Pada saat PSMS jatuh, kalian di mana? Baru latihan kalian aktif apa tidak? Mana sumbangsihnya kepada PSMS sekarang? Nah, ini Pak, gugatannya memang ditandatangani oleh seluruh 40 klub yang ada. Kali PT-PT sebelumnya Pak, kenapa tidak ke situ juga kita gugat juga? Itu gimana Pak? Apakah nggak? Ya udah, kalau memang nggak mampu PSMS-nya, kami berdikari. Yang penting kami untuk PSMS-nya. Gimana tuh? Oke. Halo, teman-teman Skambal 2 TV nih. Kebetulan bangga juga ya dengan salah satu pelatih Pratama ya. Jadi Junaidi Utagalung, beliau nih ngajarin main bola sampai masuk USU, masuk BTN kok Jun. Kok ingat tuh Jun? Ya masuk tuh. Iya, jadi aku ngobrol-ngobrol dulu dengan, bisa dikatakan, beberapa klub yang ada di kota Medan ya. Yang mungkin ada juga korelasinya dengan PSMS Medan. Tapi mau kenalan dulu lah. Boleh mungkin Pak, kenalan dulu lah Pak dengan anak-anak milenial yang harus kenal juga nih Pak dengan Pak Ucok. Mungkin ya, silakan Pak. Saya pemilik klub Pratama Haji Bajar, dan saya sudah membina sepak bola selama 30 tahun dan sudah banyak melahirkan pemain yang saya sumbangkan untuk PSMS Medan. Salah satu Fauzi Irfan yang pernah duduk ke PSSI Primavera dan sekarang sudah bekerja di Bank Syariah Mandiri di Banda Aceh. Kemudian Hasan Basri PTP 5, dia dari Pratama juga, sekarang sudah kerja di PTPN 5 Pekanbaru. Kemudian Rahmu Katrike kawan bekerja di BRI. Itu salah satu yang saya bina di klub saya Pratama. Siap. Jadi bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Jadi Mak Ile pun kaleng-kaleng, ini bukan kaleng-kalengan nih Mek. Buat Bapak sendiri Pak. Nama saya, selamat sore, nama saya Sari Ajar Tanjung, adalah pengurus Bintang Utara dan anak salah satu pendiri Bintang Utara. Jadi saya itu 94 itu diamanahkan oleh sesepuh Bintang Utara untuk memegang Bintang Utara sampai sekarang. Siap. Dan salah satu bapak saya almarhum Aziz Tanjung adalah pendiri Bintang Utara. Jadi jangan salah kaprah gini, saya sekarang pengurus Bintang Utara sampai sekarang ini. Siap. Oke, Pak, ini langsung lah Pak, kita cerita tentang sepak bola Medan lah ya. Kita Medan yang pasti mengerucut ke PSMS Medan. PSMS Medan mungkin ya beberapa kali lah hampir masuk Liga 1 dan masih belum berhasil juga. Kalau Bapak lah bisa dikatakan pengamat sepak bola juga, pelaku sepak bola juga, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh PSMS Medan nih Pak? Secara tim mungkin Pak, kita bicara tim dulu nih Pak. Kalau dari Pak Ucok gimana kira-kira Pak? Yang dilakukan oleh PSMS Medan misalnya untuk bisa bangkit lagi masuk ke Liga 1. Entah siapapun, nanti kan ada cerita kan saham ini gitu Pak ya. Tapi kalau Bapak sendiri yang kiat yang kita lakukan untuk PSMS Medan apa sih Pak sebenarnya? Kita kan cinta PSMS. Kami semua cinta PSMS sebagai pembina. Tapi marilah kita duduk bersama. Siap. Kita duduk bersama dengan manajemen PSMS untuk bagaimana kita buat ke depannya PSMS ini. Itu Dilibatkan lah mungkin, dilibatkan klub-klub ini supaya bisa PSMS itu lebih maju lagi. Siap. Itu kalau dari kami. Pak, langsung aja lah Pak. Ini jujur, aku juga ada dengar-dengar ya Pak ya, tentang gugatan-gugatan. Jadi bisa dikatakan Bapak berdua mewakili 40 klub. Ada gugatan di pengadilan. Walaupun itu menurut aku, apa sih sebenarnya yang dituntut Pak sebenarnya dari 40 klub ini? Terima kasih. Sebetulnya 40 klub ini tapi juga, memang sudah masuk ke ranah pengadilan Pak ya? Kami itu menggugat itu karena gini ya, maksudnya ya masyarakat pencinta PSMS ini seolah-olah PSMS klub ini adalah perusuh. Kami itu untuk menyatakan untuk PTKM itu dasarnya itu aja kami tengok. Katanya di sana ya maaf Pak Edi dapat saham-saham. Kami bertanyakan di PTKM itu di pengadilan itu di tuntutan Pak ya, ada di tuntutan. Di situ berdasarkan apa PSMS itu sahamnya dari mana? Kami tanya itu. Dari mana, berdasarkan apa PSMS itu membawa nama PTKM itu membawa nama PSMS? Terus terang aja pasti PTKM itu ada izin daripada klub. Kami tanya klub mana dasar PTKM itu membawa nama PSMS berdasarkan klub. Itu aja kami tanyakan supaya masyarakat kami nggak ada kok mau menuntut ini. Apalagi katanya kami nggak cinta PSMS. Jangan PSMS, darah saya pun PSMS kok. Saya bilang saya nggak cinta PSMS, merusak PSMS. Enggak, supaya PSMS itu ke depan maju. Jangan gara-gara begini sedikit, buktinya udah tinggal selangkah lagi gagal. Mungkin itulah tidak ada kesalahan antara manajemen dengan klub-klub PSMS. Hargai jawab PSMS klub ini.
Kami minta dihargai aja. Oh, ada klub gitu. Bukan kami minta apa-apa. Kita mediasi, oke, sama-sama. Tidak kita menjelek-menjelekkan kata. Saya pun cinta PSMS kok. Gitu. Oke, Pak. Tapi kenapa ke PT-PT sebelumnya, Pak? Kenapa tidak ke situ juga kita gugat juga? Karena gini, kalau PT-PT sebelumnya, dia orang tuh masih legowo, masih suwon, masih menghargai kami. Kalau sekarang kan dikatakan klub-klub nggak ada, itu klub Askot. Itu kami terus, loh, kok kayak gini? Padahal kalau dulu legowo ya kami dapat ini dihargai, jumpa. Bahkan sebagian pengurus klub-klub nih ya duduk juga di pengurus-pengurus itu ya ada di zaman Pak Abdillah, di zaman waktu ada kami klub-klub, dan zaman Pak Idris ada orang klub, dan IPL orang klub semua begini. Selesai ini kami waktu jalan pertama tuh waktu Liga 1 kami masih kumpul. Bahkan saya pengurus PSMS loh. Waktu kita naik tuh masih bagus. Tiba-tiba terdiri PT KMI itu berada di PT KMI itu ada katanya disetujui oleh 40 klub. Itu kami maka Oke, kok begini bertanya, Pak ya. Siap. Jadi artinya memang di pengadilan tuh nanya oke, ini 40 klub pertama ketidakterlibatannya. Ya, betul, itu yang pertama, kenapa tidak dilibatkan? Oke, kalau misalnya keterlibatan, misalnya dibilang gini, Pak, itu 40 klub mau duit aja itu. Gimana kira-kira? Kalau misalnya ada kalimat seperti itu dari netizen, Pak. Ini bukan dari PSMS-nya, Pak ya. Dari misalnya kita kan gini, Pak, izin saya, Pak ya. Setiap kita lihat komen ada masalah 40 klub, itu selalu akan ada pertanyaan, ini kayak Bapak bilang tadi di awal, rusuh aja nih. Pada saat PSMS jatuh, kalian di mana? Baru latihan kalian aktif apa tidak? Mana sumbangsihnya kepada PSMS sekarang? Nah, gitu. Gimana, Pak, kira-kira menjawab itu, Pak? Ya kalau kami ini ya klub-klub ini ya bukan itu. Kalau kami itu siap aja, maksudnya kalau kami itu sedangkan kepengurusan Mayono kemarin aja itu berdasarkan 40 klub lah menganggap Mayono, makanya Pak Edi itu jadi ada pengurus sekarang. Klub lah dipanggil-panggil. Kalau kami siap sepak bola, ada klub kami Askot, tetap saya ikut Bintang Utara, Bintang Selatan tetap ikut Askot, ada tetap. Kalau jawabannya gini, Pak, ini kan udah profesional, Pak, PT. Sementara harga pemain juga kan gila-gilaan. Ya betul. Ya kan? Mungkin jujur ketika ada klub profesional PT ini, Pak, entah kita bilang PT Kinantan lah, Pak ya. Misalnya nih, kalau dia dipaksakan, tadi ada permintaan juga nggak untuk menggelar kompetisi? Aku pernah baca gitu, Pak. Gimana Pak klub ini dilibatkan untuk menggelar kompetisi? PSMS-nya, intern. Tapi kan udah profesional, Pak. Budgeting juga mungkin kita nggak sebesar Persib Bandung, nggak sebesar Persebaya atau tim-tim yang lain gitu. Itu gimana, Pak? Apakah nggak? Ya udah, kalau memang nggak mampu PSMS-nya, kami berdikari. Yang penting kami untuk PSMS-nya. Gimana tuh? Sedikit ya. Ini waktu tahun 2015 Pak Mayono, dia tuh waktu di ketua umum dia ada menyatakan nanti kita buat saya kalau terpilih saya akan buat intern kompetisi intern antar klub PSMS. Kami bangga, maka kami akan disubsidi katanya. Setelah itu ya kami dibiarkan di anak tirikan, nggak dipakai-pakai lagi gitu. Itu yang kami tuntut sekarang. Kenapa kok klub nggak ada, klub bahkan saham-saham ini pun kami pun nggak tahu, buat PT nggak tahu. Itu kami sekarang pertanyakan, bukan kami merusuh-merusuh. Kalau jelas, kami minta maaf, kami sahamnya dari mana? Kami tanya itu aja kami tanyakan. Asal itu aja kami tanya, bukan kami ke sana-sana. Silakan investor datang, kita duduk sama, kita bantu, kita apa? Kita duduk sama. Boleh kita apakan semua mengunjungi PSMS ini. Ya, kalau dari Pak Ucok gimana, Pak? Tadi kan Pak Imam ada menanyakan masalah klub-klub mau duit aja. Ya. Ada kan? Kalau kami mau duit aja, ngapain kami bina sampai 30 tahun? Menghabiskan uang bermiliar kami, mencetak pemain. Mana kami murid kami karena cinta pada PSMS dan kami masih PSMS. Kami bukan mau duit, kami mau harga diri kami itu dihargai, klub dihargai. Itu mau kami. Jangan orang tuh sembarangan aja di situ. Suka-suka hati orang tua aja. Mari kita duduk sama. Itu dia. Jadi selayaknya kayak kita misalnya di pengadilan dari sidang seri, pasti hakim bilang udahlah, kalian mediasi dulu. Sudah mediasi, tapi mereka gak datang. Dijadwalkan jumpa, mereka noko. Udah mediasi, mereka sudah ada dari hakim. Udah. Ini proses pengadilan kan berapa bulan nih, Pak? Udah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Itu pada saat kapan itu hakim mengatakan PSMS? Waktu mediasinya 2 bulan berjalan sidang pengadilan itu. Dia bikin mediasi, panggil orang dari pihak manajemen termasuk Ari itu datang, Ari Maulana datang. Pak Dirut.
Dia berjanji akan memanggil kami duduk di satu tempat. Kami tunggu, dia tak datang. Coba. Jadi jangan bilang kami mau duit, kami berkorban untuk sepak bola. Lihat ke belakang, Pisbek, kami berkorban, duit kami banyak habis mencetak pemain. Buktinya ada yang kami jadikan bekerja di berbagai instansi pemerintah. Dan pernah jadi Primavera tadi siapa Pak? Ya, Pojepan PSSI Primavera. Iya. Waktu dulu saya dapat bantuan bola dari Indosemen Mataram. Itu Iswari Idris yang menyerahkan saya di Hotel Notoba. Itu bukti fakta. Saya bisa panggil anaknya. Jangan bilang suka kali bilang kan apa keluh. Itu yang mau kita bantah sekarang. Siap. Dan kami sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena kami sudah harga diri kami apa? Masuk kami gugat pengadilan. Itu ceritanya. Siap. Jadi artinya pertama sebenarnya lebih enak kan gini, ribut aja kan, ada kalimat gitu kan Pak. Ya. Setiap episode PSMS ini pasti gitu aja Pak, izin saya ya kan. Ada PSMS RAB ya kan, ada 40 klub ya kan, ada lagi yang PSMS versi ini aja gitu. Tapi ya gimana Pak? Gini Pak Imam, yang bikin ribut tuh adalah oknum-oknum PSMS yang dulu itu di situ. Itu yang bikin ribut. Kami enggak, kami bersih. Kami enggak pernah melakukan apapun. Tapi kalau oknum, saya bilang oknum ya, bukan semuanya. Oknum di PSMS itu yang bikin kacau balau ini. Siap. Yang membisikkan yang nggak jelas-jelas sama Pak Edi Ramayadi. Itu dia. Nah, sekarang gini dia Pak. Yang kita masukkan Pak, kalau kami ya Pak ya, saya pribadi ya Pak ya. Sebenarnya sih kalau berani aku bilang penonton sekarang ini Pak, itu kalau nggak salah ya, yang sepandang aku menonton di Patam gitu Pak ya, itu mayoritas kan yang sebaya-sebaya aku Pak. Yang mungkin yang cintanya itu adalah sejarah mereka tidak lupa karena tetapi keinginannya satu, PSMS Medan itu bisa berprestasi di kasta tertinggi kan gitu kan Pak. Kemudian memang putaran kompetisi itu memang aku nggak tahu Pak ya di tempat lain ya, di nggak tahu Persija, Persib atau ya perserikatan yang lain, apakah memang kemudian kita punya juga nih Pak Asprop dan Askot. Tidakkah pernah klub-klub ini, kalau kita bicara putaran kompetisi, ngomong ke apalagi nih yang ketua PSSI kita, Asprop kita kan Bang Arya, ya kan, Esko juga di PSSI. Pernah nggak kita 40 klub coba ngobrol dengan beliau untuk memajukan klub ini yang ujung-ujungnya ke klub-klub yang ada di Sumatera Utara? Apalagi beliau juga punya klub juga kan yang baru lolos juga ke Liga 2 ini, Sumut United. Gimana tuh Pak? Kalau kami yang di Medan ini kami nggak kalau di Medan ini kami nggak ke Asprop. Kami ke Askot. Tapi di Askot itu bukan diwajibkan ke situ. Siapa yang mendaftar silakan. Di situ yang 40 klub tuh yang daftar cuma 15 dan ada 3 klub luar boleh mendaftar. Tidak ada diwajibkan di situ klub PSMS ke Askot, nggak ada wajib di situ. Karena kami pun mendaftar di situ, bukan wajib. Kami mendaftar di situ. Siapa boleh, tiap luar ada klub Antu Blau boleh daftar dari 40 klub ini Pak, tergabung nggak? Pratama tergabung nggak Pak? Tergabung. Bintang juga tergabung. Dari pertama kali dibuat Askot. Kalau demikian, kalau menurut Bapak nih, Bapak sebenarnya kan perlunya itu adalah putaran kompetisi. Pertama diakui dalam tanda kutip di PSMS Medan, ikut ambil bagian tanda kutip juga untuk membuat, maaf nih Pak ya, ada mantan kan biasanya kalau mantan telecoaching biasanya ada beberapa waktu zaman terakhir. Philip Hansen aku pernah lihat itu ya, itu Pak Tumsila ya kan, Pak Nobon juga kalau aku nggak salah, Pak Parlin juga itu sempat menilai pemain-pemain. Apa seperti itu keinginan dari atau roda kompetisi diputar, kemudian kayak Pratama, ini aku sorong nih si Polan dari Bintang Utara si Polan seleksi lainnya, atau kayak gimana sebenarnya Pak? Saya rasa sebenarnya kalau ada manajemen tuh membuat intren kompetisi PSMS ini kan nggak ada kompetisi intern, ya kita siap aja, dibuat kita siap. Bahkan dulu kan ada Pak Yono almarhum menyatakan apabila saya nanti terpilih, saya akan membuat intern. Tapi kan itu regulasi mungkin udah beda-beda Pak, enggak Pak? Enggak, tetap itu juga kan gini, kami tuh gara-gara waktu RALB itu lah maka terbentuknya Ed Mayono dan Mayono tuh sama Pak Edi di RALB itu. Kalau nggak ada kami 40 klub dulu, mungkin nggak ada ini. Mungkin ada tim-tim lain, klub-klub lain, investor lain yang masuk. Ini karena waktu itu Pak Edi Pangdam, jadi beliau itu menyarankan untuk dibuatkan RALB. RALB, maka terpilih Pak Saudara Mayono. Dari itulah maka sekarang. Tapi begitu terpilih, memang perjalanan kami bagus. Saya mau pengurus, saya pun termasuk talent scouting bagus, naik Liga 1. Habis Liga 1 dapatlah kami tuh badan hukum itu. Badan hukum tuh
tidak diketahui kami datang ada itu kami pertanyakan loh ini kok nggak tapi karena waktu itu ya katakanlah lagi berputar dan macam mana kita rebut berputar-putar ini kan kosong semalam waktu itu ya nggak ada lagi kegiatan pilkada kan sebelum kosong itu kami masuk di situ. Oke, siap. Nah, itu Siap. Jadi artinya sebenarnya permintaannya juga nggak mencela-mencela juga ya. Nggak ada. Hanya tapi yang apalagi pasal-pasal yang di yang apa namanya yang ingin disampaikan di peradilan ini apalagi tadi pertama mengakui 40 klub atau gimana Pak bahasanya? Di situ ada dikatakan kembalikan PSMS itu ke 40 klub dulu. Kembalikan dulu. Ya, nanti bagaimana kita ke depannya mediasi macam mana itu kita terima. Cuman diakui jangan kami itu PT itu kami dibohongi. Kami dibohongi diduga nih kami di pembuatan PT KM itu kami diduga dibohongi. Itu aja kami tuntut. Oke Pak, setelah misalnya di persidangan nih Pak, izin ternyata ada miskomunikasi lah kita bilang Pak ya. Karena jujur kalau aku pribadi Pak, mungkin banyak orang yang nonton PSMS melihat sosok Pak Edi kan memang punya jasa besar juga selain bapak tentunya kan di sepak bola amatir. Tapi beliau muncul kan PSMS sempat lagi jatuh-jatuhnya tuh kan Pak. Tiba-tiba beliau muncul lalu jelma lah ini jadi kekuatan baru lah PSMS ini diperhitungkan lagi loh. Ya kan, beliau juga mungkin dengan sponsor apa segala macam mungkin kekuatan uang beliau sendiri juga habis banyak nih Pak gitu. Nah kalau ternyata Pak di persidangan disuruh mediasi, udah kalian join aja lagi, miskomunikasinya selesai, itu gimana Pak? Akhirnya Pak Edi juga tetap nih yang punya PT Kinantannya juga beliau ada, ya kan Bapak juga dianggap tadi itu aman nggak di masalah Pak? Kalau saya rasa ya kalau kita mediasi kita logo aja, macam mana dibuat apa klub gini nggak apa-apa, yang penting kita tuh klub itu jangan bilang nggak ada klub, nggak ada itu. Kami yang penting tuh klub nggak ada klub. Kami hargai aja, buat situ aja. Oh ini dulu PSMS ada 40 klub gitu. Udah kami senang. Bukan nanti, ini minta duit minta nggak ada. Nggak ada. Kita tim desa. Siap. Jadi nggak ada cerita. Kalau Bapak pernah cari tahu nggak Pak? Misalnya tentang klub-klub yang lain kayak yang era perserikatan Pak ya kayak Persija. Pasti kan mereka juga punya itu Pak klub-klubnya. Persebaya, Persib pasti punya itu. Gimana tuh Pak? Ada nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan pelaku-pelaku sepak bola di sana klub-klub yang dibawa Persija, Persib atau PSM atau apa? Gimana langkah yang dilakukan? Kalau kami dengar Persija, Persib itu, Persebaya juga. Persebaya itu ada klubnya juga seperti Bondan Medan ini. Pasti. Tapi itu sudah selesai semua, diselesaikan. Dengan cara yang berbeda-beda. Mau cara macam mana selesaikan. Jadi itu kan sejarah, jadi tercatat sejarah itu. Selesaikan, mau macam mana menyelesaikannya kita sama-sama duduk bersama seperti kata Sari. Simple rupanya. Iya. Ini kan bikin jelimet ong-ong di sana itu. Ya kan, Pak? Jadi artinya sebenarnya ya udah duduk bicara, selesai. Tidak ada juga keinginan untuk menguasai 100%. Enggak ada. Kalaupun nanti putusan pengadilan kami menang, welcome sama orang itu. Mari kita duduk sama. Yang penting iya kan, duduk sama kita bahas. Tapi cerita sedikit Pak, ini balik lagi lah. Dulu ketika kompetisi PSMS digelar itu gimana sih metodenya Pak? Misalnya Pratama main ini kan itu kalau nggak salah aku kan ada divisi utama PSMS, divisi 2, divisi 3 kalau nggak salah. Itu kompetisi itu dulu dia kan dari mulai divisi 3, divisi 2, divisi 1, divisi utama 4 itu. 10 klub. Itu lah 40. Nah, itu ya buat kawan-kawan milenial. Pertama tuh dari divisi 3. Naik ke divisi 2. Waktu itu pelatihnya masih Suhimin Diharja, mendiang almarhum. Legend pelatih. Itu pelatihnya. Nah, disitulah kita mencetak pemain. Makanya PSMS pemain itu kita sumbangkan untuk PSMS. Waktu itu kita berkompetisi di kebun bunga tuh. Cantik kali, rame kali dulu tuh kebun bunga. Kenapa di sekarang nggak dihargai? Kenapa nggak diingat? Kenapa nggak sejarah tuh mau dihilang-hilangkan? Terus ke depan itu. Bintang Utara juga ikut di situ. Bintang Utara di situ ada penyundul kepala emas, bapaknya Sari Tanjung, bukan Bang Tumsil aja. Sari Ajis Tanjung terkenal dengan sulon kepalanya, tim nasional lagi. Itu Pak. Jadi, Jadi berarti kalau di sini sebenarnya nggak ribet ya Pak ya. Nggak ribet. Kita ngobrol, ya kan permintaan. Tapi memang yang nyata Pak, permintaannya memang nggak ada berhubungan. Tapi sedikit Pak, kalau yang di Persib itu ada nggak diberikan saham misalnya klub ini tadi ada nggak? Kita nggak tahu macam mana mau. Segini, kalau saya ini mendengar-dengar ya. Kalau Persebaya
adalah perjanjian apa Persib ada orang pakai apa, cuman sama klub ikut perjanjiannya. Cuman saya tak Persib tak ada katanya ada saham, nggak tahu lah kan Persija tak putus. Nah, yang penting orang tuh tetap menghargai, mengikat klub itu macam mana dibuat. Kita pun boleh, bahwa gini, udahlah kau klub, kami hargai ya, oke, nah, gitu aja. Bukan, kau jangan, kau nggak ada klub, nggak ada klub, jangan gitu. Oke, mau apa? Nah, kami gini nih, kami tetap jalankan. Oke, silakan. Mau berapa? Oke, kita teken, kita buat apa dia? Buat enak sama enak gitu. Maksudnya mediasi itu ya jangan saling begini, enggak, kita terima aja macam mana. Contoh mainkan kan itu, tanya, panggil klub-klub itu. Jangan kadang-kadang nggak enaknya kan nggak ada klub begini, oke lah gitu. Nah, ini PSMS ini kan nama besarnya kan dulu istilahnya kan. Nah itu bukan kita jangan sekarang terus tiba-tiba. Ini kan gara-gara yang setelah 2015 ini terus nggak ada klub. Ini kan ada berapa oknum aja bilang klub. Jadi masa milenial ini kan seolah-olah kan nggak tahu dulu yang tahu dia 2015 ke atas kan gitu kan. Piala kemerdekaan itu juara. Nah, itu sekarang tahu orang tua mau tahu maksudnya ya tengok dari mana. Kadang-kadang ada cepat satu orang dua orang oknum-oknum itu bilangkan wah begini-gini. Jadi anak-anak milenial ini nggak tahu seolah-olah klub itu perusuh. Padahal kalau betul ini ada klub, bilang aja dulu ada klub PSMS besarnya begini. Klub itu mempunyai pemain-pemain PSMS, dibesarkan PSMS. Gitu semuanya orang tuh. Jadi masyarakat milenial ini tahu, ada klub rupanya dulu, klub itu pemainnya siapa, begini, begitu. Maksud saya gitu, jangan terus nggak ada. Jadi masyarakat pencinta milenial ini taunya ngerusuh klub. Maksud saya bukan gitu, maksud saya ini dulu bisa lah dulu ngomong gitu aja. Dulu sini ada klub ini, begini, nama besar PSMS itu besar dulu, makanya sekarang tuh besar dihargai karena dari dulu. Jangan karena seolah-olah macam yang sekarang aja PSMS itu besar. Dari dulu udah besar, maka sekarang kita tinggal enaknya lah. Jadi kalau besar dulu, saya PSMS dulu besar, saya pemainnya sedap apa gitu, berani macam-macam dulu gitu. Jadi kita kalau mau mainnya ya kita macam-macam majukan PSMS, majukan PSMS, cinta bukan saya saya PSMS, darah saya pun PSMS kan gitu kan. Bukan saya aja PSMS, bukan PSMS, darah saya pun PSMS, gitu. Jangan bilang perusuh. Saya PSMS cinta, cuman itulah macam mana supaya itu klub-klub tuh janganlah disepelekan, dihargai aja macam ada duduk bersama macam mana mau klien gini oke, ini kita nggak ada apa-apa terus terang aja ya biar gimana pun dulu maaf cakap ya dikasih juga lah hargai nih tiket dapat juga sekarang simple aja itu aja nanti duduk bersama gitu kami mintakan klub-klub itu aja lah kami permintaan kami. Jadi artinya memang tuntutan ini ya kalau bermediasi nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Nanti aman dari nol semua kita mulai untuk memajukan sepak bola Medan khususnya PSMS Medan. Jadi Pak Imam saya tambahkan sedikit ya. Sekarang nih pemain PSMS itu kan nggak lahir dari kompetisi yang digelar di PSMS. Nggak ada karena nggak ada kompetisi kan. Siap. Pemain itu lahirnya ambil dari Pulau Jawa sana. Diambili dengan uang, dikontrak, ya kan? Nah, dia tidak lahir lagi dari asli anak-anak Medan itu, makanya rap-rapnya hilang, ya kan? Kan hilang semua. Coba kita buatlah. Mana dibuat orang tuh kompetisi antar klub? Coba dulu buat kompetisi antar klub. Jadi lahir pemain tuh untuk PSMS. Tapi kan gini Pak, kalau sekarang ini kan mungkin izin Pak ya, aku diajak sama kawan namanya Apis lah, buat kompetisi namanya MCL Medan Community League. Medan Community League ini kan memang ujung-ujungnya Pak, kita itu harus suwon atau izin wasit segala macam ke Asprop dan Askon. Kita mau pakai wasitmanya nih. Karena kami mainnya kebetulan kemarin di kota di Deli Serdang, berarti kami ke Asprop. Asprop lah yang membuat akhirnya ada Bang Rory mimpin ya kan, si banyak yang mimpin akhirnya kan Pak. Nah, berarti kan PSMS juga nggak segampang itu lagi menggelar kompetisi Pak, karena wasit-wasit yang ada harus perizinan dari komite wasitnya Asprop, Askon ataupun Askap yang ada. Itu gimana tuh Pak? Itu kan bisa aja. Kita koordinasi lah, kita minta izin ke Askon untuk wasitnya. Iya, memang iya ya. Kalau olahraga ini nggak korban. Woi. Itu nggak bisa dibantah itu. Iya, harus uang. Kita tambahkan mau, betul kan? Bukan. Kadang-kadang gini, jangan kita lihat sekarang. Kita butuh dulu lihat dulu macam mana kita bisa juga di klub ini. Dan kita sekarang klub nggak ada. Kami pun capek juga dulu. Membina. Saya bukan apa-apa. Saya di 94
pemain dari Langkat saya ambil, pemain dari Serdang ada pakar marbu itu berapa orang, ya kan? Itu saya ambil dari Binjai, tempat di Binjai saya ambil berapa orang, itu saya kutipi. Itulah berapa dananya sama manggil apa semua. Pakai dana lapangan di mana-mana ada 4 lapangan kami dulu. Sampai 2008, habis 2008 nggak ada lagi yang berbentuk macam kompetisi dia. Karena ada toko Skopas itu kan. Tapi kalau lah misalnya Pak, ternyata oke lah, misalnya PSMS-nya bilang oke budgeting nggak ada nih, aku ngomong ke Askot nih atau ke Asprop untuk menggelar kompetisi, itu gimana Pak? Lu sedikit. Memang kalau Askot dia menggelar yang tim-tim yang ikut mendaftar macam kami Bintang Utara Bintang Selatan, kalau diundang ada kayak daftar, ada nggak Bintang Utara Bintang Selatan yang kalau ada usia 17 ke atas ya? Ada nggak Bintang Utara sama Bintang Selatan? Nggak adil. Dari pertama kali waktu itu Pak Haji Darwin yang megang Askot, Askap dulu, Askot ya, Pengcap dulu, Bintang Utara, Pengcap dulu, Bintang Utara ikut sama Bintang Selatan, ada situ. Dan kalau nggak salah saya tasbih dari situ lah naik ke Liga 3. Dari situ lah juara situ naik Liga 3. Sekarang kan enggak. Ya kalau ada istilahnya Pulus bisa mendaftar Liga 3. Kalau dulu ya kami biasanya dari Askot itu siapa yang juara otomatis dia macam tasbih dulu kan langsung dia di Liga 3. Sekarang nggak tahu saya entah perubah peraturan-peraturannya gitu kan. Itulah yang saya kan gini, saya kan cintanya menggebu-gebu saya. Kalau nggak saya santai-santai karena gini udah berapa tahun ini kok saya macamnya kok macam tertipu nggak prestasi. Kami pun dibohongi, kami disepelekan. Itu saya palanya, saya agak gini. Balik keputusan di peradilan nanti. Peradilan. Kalau peradilan kayak gini, ya kita habis tuh, ya kita suan macam mana? Dulu sama kita. Nggak masalah, bukan supaya gini, supaya kami buat itu PT KMI itu kami kan tutup PT KMI berdasarkan apa dia ada saham-saham dari mana sahamnya. Jadi masyarakat ini kan katanya ini sekian persen. Saham dari mana? Jadi orang awam ini hanya dia mendengar aja, bukan pelaku di situ. Dia tidak pelaku di situ. Bahkan orang kan, wah begini Pak itu ini sekian persen, Pak itu sekian. Dia kan nggak pelaku, kami pelaku langsung, pelaku. Kawan-kawan saya situ yang pelaku semua. Tapi ini Pak gugatannya memang ditandatangani oleh seluruh 40 klub yang ada. Kami gini, tersisa berapa? Kami yang gugat di situ 17. Karena gini, 17. Kan waktu mendesak, kalau kami ikuti kami klub-klub sebulan lagi nggak bisa terkumpul. Tapi kalau ditanya peradilan sesuai quorum, misalnya kalau rapat kan 40 klub cuma. Ini kan gini, ini kan warisan. Ini kan ahli waris. Bukan kami. Kalau 40 klub itu 20 plus 1 itu yang gugat ketua umum. Kami kan gugat kan klub. Klub, satu klub aja 2 klub bisa. Karena disinyalir juga situ ada penandatanganan klub itu membuat PT KMI. Mungkin tanda kutip bapak itu nggak tahu. Di situ mungkin dia terima, wah klub saya 25 sekian persen, padahal di situ ada penandatanganan 40 klub, kami nggak ada. Kami minta tak sekarang nggak dikasih, nggak ada. Apa yang minta itu? Oke, kita maafkan, berarti dia salah, bukan kami yang salah. Tapi itu kan kalau bisa ya internal lah ya. Internal itu kami duduk, maafkan. Jadi gitu, jangan kami doa begini karena milenial ini kan nggak tahu macam mana siapa pelakunya. Kita jangan mendengar, kita kalau bisa melihat mendengar. Kalau melihat pasti udah mendengar kan gitu. Jangan mendengar nanti sana AB, sana CD, DC. Itu kita kan enggak, kita pelakunya dan data-data lengkap sama saya. Dari bukan saya kayak gini, saya mengada-ngada, nggak ada bukti, nggak ada begini. Wah, perjanjian antar PSMS foto toko sekolah nggak ada sama saya. Itu Pak ya. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Kita ke depan supaya maju nih. Kita lihat macam mana PSMS langkah lagi, Bun. Kenapa? Mungkin terganjalkan ditarik yang klub-klub ini. Saya bukan apa-apa. Betul. Karena gini ya, saya pernah mengatakan ya ini yang nyatakan saya bukan tahu ya, saya nggak tertulis ya. Sesepuh yang mantan pendiri PSMS 50 60 apa katanya? Ini saya bilang ya. Jika PSMS mau sukses, bilang sama kawan-kawan kau, jika PSMS mau sukses, hargai, hormati klub PSMS, jangan kau jolimi. Jika PSMS, manajemen itu jangan jolimi, pengurus jangan jolimi klub anggota PSMS. Itu dia, ingat saya sampai sekarang. Jika PSMS mau sukses, manajemen itu pengurus harus hargai, hormati, jangan kau jolimi. Bilang sama kawan-kawan kau katanya. Itu saya ingat, amanah itu. Betul, saya kan mengembu ini. Maaf ya penonton ya, saya mengemuni karena cinta kali PSMS. Karena gini-gini pun saya bukan apa-apa. Memang belum
Majennya PSMS, tapi kok kolonel sejalan PSMS. Betul. Sip. Sorry ya, Pak, kawan-kawan makasih ya. ya. Gini-gini pun ya, memang belum sampai Majen, mesti kolonel. Oke. Tapi saya sudah merasakan bagaimana saya divisi utama PSMS Junior antar nasional. Sudah pernah saya, bukan saya masuknya, wah gini-gini. Sudah capek juga, maksudnya berbela juga di PSMS. Oke. Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Siap. Pak, Oke, para penonton. terakhir nih bukan dari Oke. Pak Ucok dulu. Closing statement Bapak nih untuk PSMS Medan kita bisa bersatu semua, ya kan? Sesuai dengan keputusan kita damai-damai kan gitu kan nih Pak ya? Apa mungkin masukan Bapak sebagai senior kami juga di sepak bola Medan nih Pak? Ya, kami kalau dari saya ya mari kita duduk bersama untuk membina PSMS supaya lebih berjaya lagi naik ke Liga 1. Siap. Itu cita-cita kami. Kami kan pembina. Kami kan senior-senior. Niat kami itu tuluslah, ikhlas supaya PSMS ini, kami cinta PSMS. Supaya PSMS itu berkiprah lagi di Liga 1. Siap, amin. Itu saya. Oke, itu dongan-dongan percakapan 30 menit kita ya tentang ternyata nggak seribet yang kita pikirkan. Cukup ya selainnya orang Medan lah, ngopi, cakap-cakap, makan pisang goreng, ternyata aman semua tuh. Bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, itu harapan kita ya, mudah-mudahan ya apapun nanti keputusan daripada pengadilan, tetap PSMS Medan yang kita lihat nomor satu, bukan Yang kita kepentingan cintai. ya, dan Ya. bukan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Mantap. Itu aja. Oke Makasih, sedikit Pak. ya. Siap. Ya kepada adik-adik milenial, saya tadi ini ya karena menggembung emosi saya. Karena sekarang emosi. Kalau nggak pun saya cakep-cakep nggak pandai karena akibat ini PSMS begini aja saya emosi. Cakep saya maaf ya, bukan saya apa. Kita untuk PSMS, cinta PSMS. Ya kan, jangan kan saya pernah di PSMS, darah saya pun PSMS. Ya. Jangan saya bukan saya mengganggu PSMS. Duduk bersama, macam mana? Duduk klub. Ada di situ 40 klub, hargai klub. Senang saya. Jangan tak ada klub itu dulu. Jangan. Ya, Ya. kawan adik-adik ya. Mudah-mudahan tahun depan kita sukses PSMS, hargai klub, sukses. Alhamdulillah. Amin. Oke, itu aja mungkin dengan percakapan kita ya, asik-asik sama senior ya. Ya artinya ya tetap ada harapan berkolaborasi tentunya untuk lebih indah lagi PSMS Medan bisa ke Liga 1. Itu aja mungkin dengan percakapan kita, sukses selalu dan tetap damai PSMS Medan. Siap.